Ngabisin uang tapi kok malah bahagia, kira-kira apa yang kita perbuat ya? Temenin aku sama Pak Su kali ini kita mau pergi berdua aja. Tujuannya mau ke kota, jadi aku ninggalin si Ade di rumah sama si kucing aja. Sehingga aku udah pesen dia nggak boleh kemana-mana atau bukain pintu. Aku keluar naik motor aja biar cepet, terutama menghindari kemacetan di kota Malang. Karena ini hari Minggu, biasanya di masjid itu ada yang mengaji, jadi sekalian aku mau kirim doa, aku mampir ke masjid untuk kirim ke almarhum bapak dan ibu aku yang sudah meninggal. Biasanya aku kirim doa dan juga kasih sebagian amal ke masjid supaya amalan ini mengalir ke orang tua aku. Hanya doa-doa yang bisa aku kirim untuk almarhum bapak dan ibu aku di alam kubur. Ini kita langsung perjalanan menuju ke kota Malang dengan jangan lupa kalau di jalan untuk selalu berbagi ya. Kita berbagi untuk orang-orang yang tidak mampu, terutama di sekeliling kita, karena cuma amal yang kita bisa bawa saat meninggal kelak. Aku juga senang bisa membantu dan meringankan beban orang lain. Ini aku biasa berbagi-bagi minuman dan teh sedikit dan aku tempelin uang supaya bisa bermanfaat. Nah, inilah tujuan kita ke toko emas. Bukan karena FOMO, bukan karena apa, ini adalah toko langganan aku untuk beli emas. Kenapa sih kita harus beli emas? Karena emas itu di zaman sekarang sudah jadi investasi yang paling menjanjikan. Emas paling aman untuk mengamankan harta kita dari yang namanya inflasi. Ini aku lagi ngitung-ngitung, kira-kira kita mau ngambil emas yang berapa gram ya? Karena kebetulan sekali emas ini harganya lagi mahal. Jadi aku ngitung dulu cukup dengan keuangan kita atau enggak. Akhirnya aku kuras tabungan aku dan aku memutuskan beli emas aja. Uang habis tapi tetap senang, alhamdulillah. Ini aku sambil ngitung keuangan kita kira-kira cukup atau enggak ya, udah kita siapin dan akhirnya deal kita mau ngambil beberapa gram emas. Alhamdulillah udah selesai nego-negoannya dan sekarang langsung waktunya transaksi pembayaran. Ini adalah tempat ternyaman untuk beli emas karena memang tempatnya estetik, adem karena ber-AC. Aku ngitung dulu beberapa uang yang harus aku bayarkan untuk transaksi emas. Masya Allah, tabarakallah, semoga yang nonton video ini rezekinya mengalir menular ke kalian semua ya. Ini adalah toko emas yang paling nyaman, walau kecil, cukup lengkap dan enak. Di sini disediakan minuman juga, ada permen, jadi kita nggak boleh rugi ya. Kita harus ambil permen yang sudah disediakan. Masnya ngitung cukup lama, jadi sambil nungguin ternyata si kakak telepon. Alhamdulillah, akhirnya aku punya kesempatan bisa jawab teleponnya juga. Ini si kakak pinjem pakai HP-nya wali santri yang sedang membesuk. Jadi si kakak berkabar gimana kondisinya. Aku tanyain, ternyata dia ada sakit gatal di bagian kaki, tetapi nggak begitu parah. Semoga bisa cepat sembuh ya kakak. Ini kita tanya-tanya gimana keadaannya dan mau pesan apa untuk kita bawakan saat besuk di pondok pesantren minggu depan. Kita ngobrol cukup lama, kurang lebih 5 menit, tanya ini itu dan memang nggak bisa lama teleponnya karena harus gantian dengan santri lainnya. Selesai, alhamdulillah. Ternyata sambil nunggu masnya ngitung uang, emasnya udah disiapkan. Waktunya mengecek bagaimana kondisi emas dan juga sertifikatnya. Ini aku cocokkan antara emas dan juga sertifikatnya. Kira-kira udah sesuai atau belum? Karena kalau emas batang gini emang harus teliti biar kita nggak ketipu kalau ada emas-emas yang palsu. Transaksi udah selesai, udah oke dan udah bayar, saatnya kita pulang. Masya Allah, tabarakallah, semoga rezekiku bisa menular ke kalian semua ya. Terima kasih yang udah nemenin aku kali ini. Thank you for watching. Sampai jumpa di next video. Bye bye.